Dua pertandingan menarik tersaji dalam lanjutan babak grup Piala Dunia 2026. Belanda sukses meraih kemenangan penting atas Tunisia dengan skor 3-1. Sementara Jepang dan Swedia harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 1-1 dalam laga yang berlangsung sengit hingga peluit panjang berbunyi. Belanda kembali memperlihatkan kualitasnya sebagai salah satu tim unggulan dengan mengalahkan Tunisia 3-1. Sejak awal pertandingan, tim oranye tampil percaya diri melalui penguasaan bola yang baik dan serangan yang terus mengalir dari berbagai sisi lapangan. Tekanan yang terus diberikan Belanda akhirnya membuahkan hasil ketika Tunisia mengalami nasib kurang beruntung. Sebuah bola berbahaya di depan gawang berusaha diamankan oleh Eliashiri, namun sentuhannya justru mengarahkan bola masuk ke gawang sendiri. Gol bunuh diri tersebut membuat Belanda unggul 1-0 dan semakin menguasai jalannya pertandingan. Unggul 1 gol membuat para pemain Belanda bermain semakin lepas. Serangan demi serangan terus dibangun dengan tempo tinggi sehingga lini pertahanan Tunisia dipaksa bekerja keras sepanjang babak pertama. Keunggulan Belanda kemudian bertambah melalui Brian Brobbey. Penyerang bertubuh kuat itu memanfaatkan peluang emas di dalam kotak penalti dengan penyelesaian yang tenang dan akurat. Gol tersebut membawa Belanda unggul 2-0 sekaligus membuat Tunisia semakin tertekan. Memasuki babak kedua, Tunisia berusaha bangkit dengan bermain lebih agresif. Perjuangan mereka akhirnya membuahkan hasil ketika Haitham Mastouri berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 melalui penyelesaian yang baik setelah memanfaatkan kelengahan lini belakang Belanda. Gol tersebut sempat memberikan harapan bagi Tunisia untuk mengejar ketertinggalan. Mereka meningkatkan intensitas serangan dan mencoba menekan pertahanan Belanda. Namun Belanda kembali menunjukkan kedewasaan bermain. Mereka tidak panik dan tetap menguasai ritme pertandingan. Hasilnya, bek Jan-Paul van Hecke berhasil mencetak gol ketiga melalui situasi bola mati. Gol tersebut memastikan kemenangan Belanda dengan skor akhir 3-1. Kemenangan ini menjadi modal yang sangat penting bagi Belanda dalam persaingan babak grup. Tim oranye tampil solid di semua lini, mulai dari pertahanan yang disiplin, lini tengah yang kreatif, hingga lini depan yang efektif dalam memanfaatkan peluang. Di pertandingan lainnya, Jepang dan Swedia menyajikan laga yang berlangsung ketat dan seimbang. Kedua tim sama-sama menunjukkan disiplin taktik yang tinggi sehingga peluang bersih tidak banyak tercipta sepanjang babak pertama. Jepang lebih banyak menguasai bola dan mencoba membangun serangan melalui kombinasi umpan pendek khas samurai biru. Sementara itu, Swedia mengandalkan organisasi pertahanan yang solid dan serangan balik cepat yang beberapa kali merepotkan lini belakang Jepang. Babak pertama berakhir tanpa gol, tetapi tempo pertandingan meningkat drastis setelah turun minum. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-56 ketika Daizen Maeda berhasil membawa Jepang unggul 1-0. Berawal dari serangan cepat, Maeda memanfaatkan ruang kosong di lini belakang Swedia sebelum melepaskan tendangan akurat yang gagal diantisipasi penjaga gawang. Gol tersebut membuat Jepang semakin percaya diri. Mereka terus berusaha menambah keunggulan melalui permainan cepat dan pergerakan tanpa bola yang efektif. Namun Swedia tidak menyerah. Mereka meningkatkan tekanan dan mulai bermain lebih menyerang demi mencari gol penyeimbang. Usaha Swedia akhirnya membuahkan hasil ketika Anthony Elanga berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Memanfaatkan peluang dari sisi sayap, Elanga menunjukkan ketenangan dalam penyelesaian akhir sehingga skor berubah menjadi 1-1. Pada sisa waktu pertandingan, kedua tim saling menyerang dan menciptakan beberapa peluang berbahaya. Meski demikian, disiplin pertahanan serta penampilan apik kedua penjaga gawang membuat tidak ada gol tambahan yang tercipta. Peluit panjang akhirnya mengakhiri pertandingan dengan skor imbang 1-1. Hasil ini membuat Jepang dan Swedia sama-sama membawa pulang 1 poin yang tetap penting dalam persaingan menuju babak berikutnya. Sampai jumpa di pertandingan selanjutnya.